Kelompok militan Houthi Yaman menembakkan rudal balistik ke Tel Aviv Jumat malam waktu setempat. Suara sirene pun bergaung di seluruh penjuru kota Tel Aviv. Militer Israel mengatakan rudal yang diluncurkan dari Yaman kemungkinan besar hancur di udara setelah sirene serangan udara berbunyi di beberapa wilayah di Israel. Meski demikian, sempat terjadi kepanikan di tengah masyarakat Tel Aviv saat sirene dibunyikan. Jabat. Pak. Ya Rab, qul faga. Faga nizil. Ya Rab, Juru bicara militer Houthi, Yahya Sari mengatakan kelompoknya melakukan 3 operasi terhadap Israel, termasuk menembakkan rudal balistik ke Bandara Ben Gurion di wilayah Jaffa dengan rudal balistik hipersonik Palestine II. Sementara 2 lainnya menargetkan militer dan target vital di wilayah Ashkelon dan Jaffa. Selama serangan pada Jumat malam, sistem pertahanan udara Israel melakukan beberapa upaya untuk mencegat rudal tersebut. Sementara tidak ada korban luka yang dilaporkan akibat serangan udara dari Yaman. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Israel mengambil alih kota Gaza. Pernyataan ini disampaikan meski banyak keluarga sandera justru menolak operasi militer Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyuarakan dukungan penuh terhadap langkah Israel mengambil alih kota Gaza. Pernyataan itu menuai sorotan mengingat banyak keluarga sandera justru menolak langkah militer tersebut. Well, not all of them, and you have to understand, I'm the one that got all of the hostages out. You got a lot of people out. If it wasn't for me, they wouldn't be out. I worked with Bibi and I worked with Steve Witkoff. But if it wasn't for me, you would have all these hostages would most likely be dead right now. The situation has to end. It's extortion and it has to end. And we'll see what happens. I actually think they're safer in many ways if you went in and you really went in fast and you did it. Israel kini mendorong percepatan penguasaan kota Gaza meski kecaman internasional terus menguat. Sementara itu kondisi kemanusiaan di lapangan memburuk drastis. Laporan PBB mengklasifikasikan krisis pangan di kota Gaza pada fase 5, yakni tingkat tertinggi dalam skala kerawanan pangan. Artinya, setidaknya 500 juta warga Gaza terancam kelaparan, kemiskinan ekstrim, bahkan kematian. Namun Israel menolak temuan itu. Pemerintah Israel menegaskan tidak ada kelaparan di Gaza dan menuding laporan tersebut bersumber dari kebohongan Hamas. Namun di tengah klaim tersebut, penderitaan warga Gaza terus berlangsung, sementara upaya penyelesaian politik masih jauh dari harapan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan bahwa Gaza dilanda bencana kelaparan. Hal ini pertama kalinya PBB menyatakan ada kawasan bencana kelaparan di kawasan Timur Tengah. Pakar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa 500.000 warga Gaza menghadapi kelaparan parah. Warga yang berada di wilayah kantong pengungsian tidak mendapatkan pasokan makanan yang cukup untuk sehari-hari. It is a famine in 2025, a 21st century famine, watched over by drones and the most advanced military technology in history. It is a famine openly promoted by some Israeli leaders as a weapon of war. It is a famine on all of our watch. Everyone owns this. The Gaza famine is the world's famine. It is a famine that asks, but what did you do? A famine that will and must haunt us all. It is a predictable and a preventable famine. A famine caused by cruelty, justified by revenge, enabled by indifference, and sustained by complicity. It is a famine that must spur the world to more urgent action, that must shame the world to do better. It is a famine that therefore also asks, and what now will you do? My ask, my plea, my demand to Prime Minister Netanyahu and anyone who can reach him: enough. Ceasefire.
Open the crossings, north and south, all of them. Let us get food and other supplies in, unimpeded, and at the massive scale required. End the retribution. It is too late for far too many, but not for everyone in Gaza. Enough. For humanity's sake, let us in. Deklarasi ini sontak mengejutkan negara Uni Emirat Arab dan khususnya negara Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi mengecam bencana kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza. Bencana ini muncul karena ketidakadaan akses dan mekanisme pencegahan bantuan kemanusiaan berupa makanan yang masuk ke jalur Gaza selama berbulan-bulan. Arab Saudi pun mengutuk dan meminta pertanggungjawaban Israel. Kobaran api menghanguskan bangunan pondok pesantren yang berada di Kelurahan Watang Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi. Asrama yang terbakar ini merupakan asrama putra milik pondok pesantren Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama Lapa Angin. Kejadian berawal saat seluruh santri yang sedang mengaji di masjid tiba-tiba melihat api di atap asrama dan melebar hingga merembet ke asrama lainnya. Akibat kejadian ini, 3 bangunan asrama pondok pesantren hangus terbakar. Sementara api berhasil dipadamkan. Setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi, api berhasil dipadamkan. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik. Bilang kegiatan lewat setengah jam, baru keluarlah api di tengah. Itu berasal dari KWH listrik ya. KWH listrik yang terbakar. Karena di sini asramanya pakai kayu, mungkin langsung besar. Pertamanya di tengah, satu besar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini puluhan santri kehilangan tempat tinggal, pakaian, serta buku pelajaran mereka. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Dan pemirsa, ini sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arlista Hadi. Halo Arlista, ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Halo, selamat sore Diandra dan pemirsa. Untuk iNews sore akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik lainnya. Di antaranya, keluarga meminta penyelidikan kematian diplomat Arya Daru Pangayunan dilanjutkan kembali. Kelompok militan Houthi Yaman menembakkan rudal balistik ke Tel Aviv, Israel. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. 1 dari 2 korban ledakan sumur minyak ilegal di Blora yang dirawat di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta meninggal dunia Jumat malam. Sementara korban yang merupakan anak yang masih dalam perawatan intensif. Setelah dirawat di unit luka bakar sejak hari Senin tanggal 18 Agustus lalu, salah satu korban ledakan sumur minyak ilegal bernama Yeti meninggal dunia pada Jumat malam. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka pada hari Sabtu dini hari. Korban mengalami luka bakar hingga 76%, sedangkan anaknya Abu Dhabi mengalami luka bakar 63%. Keduanya tinggal di rumah yang hanya berjarak sekitar 15 meter dari sumur minyak ilegal. Pihak RSUP Dr. Sarjito mengatakan korban meninggal dunia akibat luka bakar yang parah. Kondisi pasien Ibu Y ini memang kategori cukup berat, dan karena kondisi klinisnya berat sehingga upaya penyelamatan beliau belum mampu dilakukan. Sementara Abu Dhabi, anak korban yang juga dirawat di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, masih berada dalam masa kritis. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Sebelumnya Bupati Blora telah menggelar rapat 3 pilar dan ESDM untuk menutup semua sumur masyarakat yang ada di Blora sebelum izin keluar
Hingga kini polisi telah memeriksa 23 orang saksi terkait peristiwa tersebut. Bupati Blora Arif Rohman Jumat sore menggelar rapat koordinasi 3 pilar bersama ESDM dan Forkompimda. Dalam rapat tersebut membentuk tim untuk bersama-sama mengatasi insiden sumur minyak masyarakat ilegal di Desa Gandu yang menyebabkan korban jiwa dan luka bakar serius. Hasil rapat 3 pilar telah memutuskan ribuan sumur masyarakat ilegal di Blora akan ditutup sampai ada izin dari pihak terkait. Hal ini untuk mengantisipasi kejadian serupa di Kabupaten Blora. Rakor tadi kita sudah menyepakati, kita tuangkan juga tadi dalam maklumat bahwa terkait dengan sumur masyarakat yang belum berizin harus memenuhi ketentuan. Tidak boleh untuk dilakukan eksplorasi dulu sampai nantinya izin legalnya ini terbit. Dan kita nanti segera koordinasi dengan SDM, dengan provinsi juga, identifikasi terhadap sumur-sumur masyarakat ini kita lakukan, nanti kita usulkan, tim akan datang, akan menilai mana yang boleh, mana yang tidak dengan ketentuan tentunya sesuai dengan prosedur yang ada. Sementara saksi yang diperiksa pihak kepolisian bertambah menjadi 5 orang. Sementara total semua saksi yang sudah diperiksa berjumlah 18 orang yang terdiri dari masyarakat, perangkat desa, dan pelaku pengeboran sumur minyak masyarakat. Ini ada penambahan 5 saksi lagi. Kemarin 13, sekarang 5 saksi, totalnya ada 18 saksi. Itu saat ini sudah ada yang dinyatakan sebagai tersangka atau belum kan? Sementara masih pendalaman terhadap peran-peran mereka sebagai apa, baik itu dari masyarakat, saksi dari perangkat desa maupun saksi ahli dari pihak utama. Hingga kini tim terkait masih menelusuri tumpahan minyak dari titik sumur agar bisa mengambil langkah cepat mengatasi pemadaman api. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Tim forensik mengungkap bahwa terdapat luka benda tumpul pada jenazah Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang jenazahnya ditemukan di persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, ahli psikologi forensik menyebut kasus ini merupakan pembunuhan berencana dengan kalkulasi yang matang. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur rampung melakukan autopsi terhadap jenazah Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang diduga tewas dibunuh. Hasilnya, tim dokter menemukan luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada sehingga korban kesulitan bernafas. Selain itu, tim dokter juga masih menunggu hasil uji laboratorium apakah terdapat kandungan racun atau tidak pada tubuh korban. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau benda tumpul. Sementara itu, ahli psikologi forensik menilai penculikan disertai pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta dilakukan secara berencana. Pelaku juga sudah melakukan kalkulasi yang matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana. Kalau kita bicara tentang kejahatan berencana, maka para pelaku, termasuk siapapun yang ada di belakang mereka, sesungguhnya sudah melakukan kalkulasi terhadap 4 elemen. Target ditentukan, siapa target yang akan kita culik. Jangan sampai salah culik, jangan sampai menculik orang yang tidak perlu untuk diculik. Jadi targetnya betul-betul didefinitifkan secara spesifik. Elemen yang kedua yaitu insentif. Apa manfaat yang akan diperoleh dari aksi penculikan tersebut? Apakah manfaat tersebut sebanding atau tidak dengan resiko yang akan dihadapi oleh para pelaku? Jenazah Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan keluarga di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam lalu. Puluhan pelayat hadir mengiringi proses pemakaman. Tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. KPK menetapkan ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya sebagai tersangka terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel Ebenezer tak kuasa menahan air mata saat berjalan bersama tersangka lain di konferensi pers KPK. Selain Immanuel Ebenezer, ada 10 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan bahwa Immanuel terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Dalam operasi senyap ini, KPK menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. KPK mengungkap Noel bersama 10 tersangka lainnya terbukti memeras para pekerja dalam proses pengurusan sertifikasi dengan biaya lebih tinggi dari harga resmi, dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Adanya dugaan ya suap atau pemerasan awalnya di Kementerian Tenaga Kerja, gitu. Karena ada informasi dari masyarakat itu, tenaga kerja itu, buruh itu pada saat mengurus. Jadi ada, saya gambarkan gini simpelnya. Ini ada pihak pekerja atau buruh. Kemudian di tengahnya ini ada PJK3, Perusahaan Jasa Keselamatan Kesehatan Kerja. Dan di sini ada Kementerian Tenaga Kerja di Direktorat Jenderal Bina Pengawasan. Nah, gitu ya. Nah, ini 3 pihak. Nah, 3 pihak ini yang harus bayar 6 juta, yang seharusnya Rp270.000, gitu. Walaupun Noel membantah terlibat dalam kasus pemerasan, namun KPK mengungkap Noel bersama 10 tersangka lainnya terbukti memeras para pekerja melalui markup atau penggelembungan biaya sertifikasi. KPK mengungkap Immanuel Ebenezer memeras para pekerja dalam proses pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel dan para tersangka di Kemenaker menaikkan tarif sertifikasi K3 dari yang seharusnya hanya Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Markup atau penggelembungan ini naik berkali-kali lipat menjadi sekitar 2.082%. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Immanuel Ebenezer meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Noel juga mengklaim tidak terjaring operasi tangkap tangan KPK, serta membantah terlibat dalam kasus pemerasan. Saya ingin sekali, pertama, saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap pelaku. Saya juga ingin klarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan. Woi, ada cewek ini, woi. Pemirsa, kita akan melihat harta kekayaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN per bulan Januari 2025, Noel memiliki tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah. Alat transportasi senilai 3,33 miliar rupiah. Harta bergerak lain senilai 109 juta rupiah. Sementara uang kas dan setara kas sebesar 2,02 miliar rupiah. Total harta kekayaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini mencapai 17,62 miliar rupiah. Presiden Prabowo Subianto pecat Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai Wamenaker.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut surat keputusan pemberhentian Noel telah ditandatangani Presiden usai KPK menetapkan Noel sebagai tersangka atas kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Emmanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih